kita nggak akan spill namanya karena tidak ada namanya juga di Alkitab. Iya, tidak namanya tercantum nggak disebutkan ya di Alkitab. Iya, iya. Okay. Tapi yang menariknya adalah dua tokoh ya Pendeta. Dua tokoh. Sama-sama wanita. Sama-sama wanita. Dan memberikan impact yang cukup besar. Sangat besar. Sampai bisa ditulis. Sampai ditulis oleh kisah mereka ya, kisah mereka. Apa sih yang unik dari dua wanita ini? Iya, jadi dua wanita ini memang tidak disebutkan namanya di Alkitab. Tapi tadi sudah dikatakan kisah mereka atau pengalaman hidup mereka sangat menginspirasi. Khususnya kita pada zaman ini ya. Dan keduanya ini hidup pada zaman di mana Yesus ada di dunia. Itu yang bikin menjadi sangat menarik dua tokoh ini untuk kita kulik ya pada kali ini. Halo teman-teman semua, welcome back to Faithbook. Kembali kita login ke Faithbook, program favorit anak muda yang akan membahas mengenai profil-profil yang ada di Alkitab. Dan kita akan stok latar belakang dari profil-profil tersebut. Dan hari ini kita akan membahas dua tokoh sekaligus. Jadi cukup spesial nih episode kali ini. Dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita. One and only, Pendeta Heinze Rusli. Iya, apa kabar, Lei? Puji Tuhan, baik Pendeta. Sehat ya, sama sehat-sehat juga. Dan kita harapkan pemirsa ya, teman-teman Faithbook juga dalam keadaan sehat sejahtera. Yes, betul banget nih, Pendeta. Biasanya tuh kita kan suka kasih hint-hint tentang tokoh yang akan kita bahas. Betul. Dan kita akan spill namanya nanti. Iya. Tapi kali ini berbeda, Pendeta. Kenapa tuh? Karena kita nggak akan spill namanya karena tidak ada namanya juga di Alkitab, iya, tidak tercantum ya. Disebutkan ya di Alkitab. Iya, iya. Okay. Tapi yang menariknya adalah dua tokoh ya Pendeta. Dua tokoh. Sama-sama wanita. Sama-sama wanita. Dan memberikan impact yang cukup besar. Sangat besar. Sampai bisa ditulis. Oleh kisah mereka ya, kisah mereka. Betul. Oleh 3 kitab ini. Iya. Atau 3 prarasul ini ya. Iya. Kenapa Pendeta? Apa sih yang unik dari dua wanita ini? Iya, jadi dua wanita ini memang tidak disebutkan namanya di Alkitab. Tapi tadi sudah dikatakan kisah mereka atau pengalaman hidup mereka sangat menginspirasi. Khususnya kita pada zaman ini ya. Dan keduanya ini hidup pada zaman di mana Yesus ada di dunia. Itu yang bikin menjadi sangat menarik dua tokoh ini untuk kita kulik ya pada kali ini. Berarti dua-duanya dari Perjanjian Baru ya, Pendeta? Perjanjian Baru, karena di zaman Yesus ya, di zaman Yesus. Tapi Pendeta ya, kurang lebih berarti dua wanita ini seperti figuran ya, karena nggak ada namanya juga dicantumkan di Alkitab. Iya, jadi teman-teman Faithbook harus gitu kita ingat ya, zaman Alkitab baik lama ataupun baru, minta maaf ini ya, wanita itu kan porsinya tidak sebesar laki-laki, betul ya? Betul. Pada zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu juga yang menjadikan alasan kedua nama ini atau tokoh ini tidak disebutkan namanya ya. Ya memang ada beberapa tokoh wanita yang disebutkan namanya baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tapi kedua tokoh ini tidak disebutkan namanya. Ya, itu dia. Dan kedua tokoh ini disebutkan di Injil Matius, Markus, Lukas. Iya, jadi ada satu tokoh diceritakan di Injil Matius, Markus, Lukas. Tokoh yang kedua nanti akan kita bahas diceritakan di Injil Matius dan Markus. Iya. Baiklah. Dan apa sih Pendeta yang bikin dua wanita ini sampai akhirnya muncul di kitab-kitab ini? Oh iya. Apa yang menarik dari mereka? Karena kisah mereka itu menjadi menjadi highlight ya. Menjadi highlight dan dibicarakan khususnya ya di zaman kita sekarang. Banyak pengkhotbah ya, memberikan khotbah tentang kehidupan kedua wanita ini. Jadi akhirnya membuat ceritanya semakin terkenal. Kalau boleh kasih satu hint lagi, tokoh pertama ini sering banget dibahas di Faithbook, Pendeta. Kalau teman-teman udah ikutin Faithbook dari episode sebelumnya, banyak sudah kurang lebih 2 atau 3 kali dibahas untuk tokoh yang pertama ini. Tapi tidak membuat bosan ya. Betul, karena pasti ada sesuatu yang baru, sesuatu yang diingatkan kembali ya melalui kehidupan tokoh ini. Karena pastinya banyak perspektif
mengenai tokoh ini ya Pendeta ya. Jadi kita nggak bisa bahas cuma sekali nih. Kita harus bahas berkali-kali. Betul. Oke teman-teman, kita akan bahas mengenai dua wanita ini. Dua wanita yang sebenarnya tidak ideal ya. Bahkan dianggap remeh pada zaman itu. Iya, betul. Tapi dengan imannya yang teguh, dia bisa membuat iman itu menyelamatkan dirinya ya Pendeta. Oke, kita akan bahas. Namun tunggu sebentar, kita akan bahas setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Nah, pada saat ini nih, sesi pertama kita akan berbincang-bincang nih ya, mengenai wanita sakit pendarahan. Iya. Tokoh yang pertama ya, Pendeta. Tokoh yang pertama ya, tokoh kedua nanti aja ya. Nanti aja. Tokoh yang pertama yang kita fokus kali ini adalah tentang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. 12 tahun ya. itu. Tadi Dei sempat singgung bahwa ini pernah dibahas, tetapi tokoh-tokoh ini yang kita mau bahas ini dua-duanya ini juga atas permintaan teman-teman Facebook. Betul. Ya, atas permintaan teman-teman Facebook juga berkaitan dengan Hari Kesehatan Dunia. Oke, baik. Hari Kesehatan Dunia, maka kita bahaslah kedua tokoh ini. Oh, Pendeta. Ya. Lupa nih, kita kelewat nih. Buat teman-teman yang baru join juga, yang baru bergabung sama Facebook, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi, karena kita akan terus update mengenai profil-profil yang ada di Alkitab. Nah, tadi kan Pendeta sudah bilang ini requestan dari teman-teman ya. Buat teman-teman Facebook nih yang lagi nonton, apabila ada requestan lain mengenai profil yang akan kita bahas di next episode, bisa langsung komen aja di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau teman-teman suka juga jangan lupa untuk like video ini. Oke, kita akan masuk ke pembahasan ya Pendeta. Ya. Nah, Pendeta, bagaimana sih kondisi sakit pendarahan pada zaman itu? Iya. Apa itu sakit pendarahan maksudnya? Iya, jadi sakit pendarahan ini sering di zaman Alkitab, khususnya Perjanjian Lama kan disebut cemar ya. Cemar. Untuk wanita ya, cemar. Nah, seperti apa ya akan kita kulik nih ya beberapa waktu ke depan ini. Nah, pertama-tama untuk kita mengerti posisi atau keadaan atau kondisi dari tokoh pertama kita ini, wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ini, kita buka di Injil Markus ya. Walaupun tertulis di Injil Matius ya, di Injil Lukas, tapi izinkan saya untuk membahasnya berdasarkan Injil Markus ya. Markus pasal 5, kita mulai ayat 25 dan 26. Oke. Markus 5 ayat 25 dan 26, teman-teman di rumah juga boleh ambil kitabnya, kita sama-sama buka. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Iya, jadi kita lihat di sini ya teman-teman Facebook ya, dari 2 ayat pertama yang sudah dibaca Dei adalah ini seorang wanita sakit pendarahan 12 tahun. Ya, namanya tidak disebut, ya namanya tidak disebutkan. Yang menarik di sini juga adalah dia sudah keliling ke berbagai tabib. Karena dikatakan di sini kan berulang-ulang sampai dikatakan apa? Hartanya habis. Nggak ada yang. Jadi bisa bayangkan ya, bisa jadi wanita ini dulunya seorang yang terpandang, ya, suaminya mungkin seorang yang kaya, ya, dan hartanya habis karena sakit ini. Dan tentunya ini sakit yang langka ya, karena terus-menerus pendarahan tahun. Selama 12 tahun. Itu bukan waktu yang singkat tentunya. Ya. Nah tadi Dei sempat tanya sedikit nih. Ya. Kalau ditanya apa sih sebenarnya jenis penyakit itu, ya Alkitab tidak jelaskan. Tapi hanya kita katakan dia sakit pendarahan 12 tahun. Tapi ini berkaitan dengan apa yang disampaikan di Perjanjian Lama tentang keadaan wanita. Minta maaf, yang berdarah ya, ya yang disebut kotor atau cemar. Sekali lagi minta maaf, ini istilah Alkitab ya. Nah itu bisa kita lihat, kita coba lihat dulu di Imamat ya, pasal 15 ayat 19 untuk melihat bagaimana kondisi wanita itu keadaannya seperti itu secara umum ya. Imamat 15 ayat yang ke-19, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Iya, jadi keadaannya seperti itu ya. Sekali lagi minta maaf,
pendarahan 12 tahun, ya kan? Ini kan yang dibilang di ayat Imamat 15 ayat 19 ini kan haid ya, ya kan? Haid, keluar dari Ya kan, auratnya. periode haid wanita dikatakan dia cemar, ya disebut cemar atau kotor. Nah, teman-teman Facebook bisa bayangkan, wanita ini 12 tahun pendarahan, artinya apa? Artinya dia cemar kan, dianggap cemar kan pada saat itu selama 12 tahun. Biasanya minta maaf kalau wanita dalam periode haid kan 7 hari, kurang lebih ya. Tadi Kurang ayat tadi kan katakan begitu. Dan orang yang menyentuh dia atau yang duduk di bekas tempat duduk dia atau sebagainya menjadi apa? Menjadi cemar juga ya, istilahnya disebut itu najis. Jadi kita bisa bayangkan teman-teman itu bagaimana keadaan wanita ini. Dia bukan cuma sakit yang langka pada saat itu, ya kan? Sakit yang tidak biasa, betul kan? Betul. Lalu dengan periode yang panjang, 12 tahun itu waktu yang tidak singkat tentunya, 12 tahun. Lalu dia sudah habiskan seluruh hartanya, sampai dikatakan udah nggak punya apa-apa lagi hartanya, ya. Lalu yang berikutnya dikatakan dari kisah dibandingkan dengan Imamat, buku Imamat yang tadi dibaca, itu artinya apa? Dia itu bisa jadi dikucilkan. Karena kan apa yang dia pegang, apa yang dia duduk kan semua cemar. Iya, betul. Jadi bisa jadi dia nggak bisa deket sama keluarganya, ya kan? Nggak bisa deket sama anak-anaknya kalau dia punya anak. Nggak bisa deket sama suaminya kalau dia punya suami. Karena tidak diceritakan ya, dia punya keluarga atau tidak. Tapi yang jelas dia tidak bisa dekat dengan orang-orang dekat dia. Selama 12 tahun bayangkan. Seolah-olah ini apa? Dia ini menjadi orang yang outcast ya, apa outcast? Kaum marginal, ya kan? Kaum yang terpinggirkan. Buangan ya. Kaum buangan, jadi orang-orang buangan. Karena apa? Karena kondisinya. Dan itu nggak main-main. Belasan tahun terjadi. Ya, belasan tahun terpuruk terjadi. Banget ya pendeta ya. Iya, 12 terpuruk tahun sekali. Terpuruk dia sekali. dikucilkan dalam masyarakat. Iya. Pastinya kalau seperti ini terjadi pada, contoh saya yang merasakannya, pasti akan terganggu imannya. Iya, betul, betul. Ya, sudah pasti terganggu imannya. Kedua, kan dia juga tidak bisa berbakti kan, karena kan nggak boleh keluar itu kan. dia, nggak bisa ke gereja. Nggak bisa ke gereja. Jadi dengan kondisi yang tadi kita sudah ketahui ini dari ayat-ayat Alkitab yang tadi kita sudah baca, tentunya wanita ini memiliki keinginan yang kuat untuk apa? Sembuh. Saya nggak bisa bayangkan ya, keinginannya sekuat apa, tapi pasti sangat kuat karena dia mau lepaskan dari semua beban yang dia derita selama apa? 12 tahun ini dan segala dampaknya. Ya kan, dampaknya luar biasa kan. Materinya habis, dia sama keluarganya juga nggak bisa ketemu, kerohaniannya juga seperti yang Dei katakan melemah mungkin karena dia tidak bisa apa? Pergi ke berbakti, tidak bisa berkumpul sama orang-orang dan sebagainya. Jadi wanita ini memiliki apa? Keinginan yang kuat untuk apa? Sembuh. Tapi problemnya dia tidak kunjung sembuh. Dia tidak sembuh-sembuh juga. Walaupun dia sudah habiskan begitu banyak uang pergi berobat dari satu tabib ke tabib yang lain. Nggak bisa kemana-mana. Kalau zaman ini, wanita ini ada hidup di zaman ini, dia nggak bisa kemana-mana. Dia cuma mungkin ada di kamar dia aja. Sangat-sangat menyedihkan keadaannya. Ya. Selain itu ya pendeta, sebagai perempuan nih kalau misalnya merasakan haid, pasti bukan cuma capek kan harus mengganti dan segala macam, perut juga itu rasanya kram, sakit. Mungkin psikis juga. Iya, psikis, betul. Betul, ya. Jadi banyak banget nih, kompleks banget nih pendeta ya. Dampaknya luas ya. Iya, dampaknya betul. luas. Yang dia rasakan pada zaman itu. Nah, tadi Dei sempat tanya, imannya gimana nih dengan keadaan imannya? Kita lihat di ayat selanjutnya ya. Kita lihat di ayat 27 sampai 29 masih di Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat 27 sampai 29. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Iya, jadi kita garis bawahi di sini ya teman-teman. Kata-kata wanita itu sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita tentang apa? Yesus. Yesus yang apa? Mujizat. Ya? Yesus sebagai penyembuh ajaib. Yesus sebagai guru, ya kan? Yesus dipanggil oleh para murid dan juga orang-orang saat itu sebagai apa? Guru. Kadang-kadang dipanggil juga rabi, ya. Jadi dia sudah mendengar tentang Yesus. Bukan cuma mujizat kesembuhan yang Yesus lakukan, tapi juga
ajaran Tuhan Yesus. Dengar dari mana ya? Mungkin dengar dari orang tuanya, dari keluarganya, yang datang berkunjung ke dia dan sebagainya. Jadi intinya adalah dia sudah mendengar tentang Yesus dan dia apa? Percaya. Karena kata dia, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Artinya apa? Percaya, iman. Nah, Alkitab kan katakan bahwa iman itu timbul dari apa? Pendengaran. Jadi apa yang terjadi dengan wanita ini, tadi berkaitan dengan imannya, itu ternyata imannya tetap teguh ya. Walaupun ada goncangan yang begitu dahsyat. Selama 12 tahun paling tidak. Di dalam sakitnya dia. Ya, dia terpinggirkan, dia hilang segalanya, keluarga, harta, dan sebagainya. Kerohanian juga. Ya, tapi imannya tetap teguh. Dari pendengaran dikatakan. Dia mendengar tentang Yesus. Ya sudah pastilah mujizat kesembuhan Yesus yang itu yang dia harapkan. Ya, yang dia harapkan. Nah. Berarti kalau bisa dipikirkan kayaknya perempuan ini juga belajar mengenai firman Tuhan ya pendeta. Ya. Karena kalau misalkan saya pada zaman itu terus merasakan hal yang sama, pasti kalau mendengar cerita-cerita mujizat seperti ini, apapun itu udah mau begini tabib-tabib aja didatangin kan. Apalagi cerita seperti ini pasti semua dilakukan untuk kesembuhannya. Iya, jadi bisa jadi kalau mungkin saya jadi wanita itu dengan sakit, dengan apa yang sudah terjadi, mungkin saya udah apatis ya. Udah mati, udahlah, dengar cuman begitu. Tapi tidak dengan wanita ini ya. Pada saat dia mendengarkan kabaran tentang Yesus, apa yang Yesus lakukan, benar-benar itu yang dikatakan Alkitab tepat ya, bahwa imannya itu timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan siapa? Pendengaran akan Yesus, pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Tapi yang menarik di sini teman-teman Facebook, cerita ini nggak stop sampai di sini. Ya kan? Ada selanjutnya itu terdapat di ayat 30 sampai 32. Masih di Markus pasal 5. Oke. Markus pasal 5 ayat yang ke-30 sampai 32. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Ayat 31, murid-murid menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Iya, jadi menarik nih teman-teman Facebook. Kan di kerumunan orang banyak ya, wanita itu menyentuh ujung jubah ya, ujung jubah Yesus dan dia sembuh. Yesus merasakan itu. Pertanyaannya ada, apa benar Yesus nggak tahu siapa yang menyentuh pasti ujung tahu, jubahnya ya? Ya udah pasti tahu ya, pasti tahu. Kenapa ditanya? Kenapa ditanya gitu ya? Nah ini menarik ya. Jadi kenapa menarik? Di ayat selanjutnya. Mungkin bisa terjawab ya, ayat 33. Ya. 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Nah ini dia menarik ya. Saudaraku, teman-teman Facebook yang semua katakan adalah begini. Iman itu butuh pembuktian, bukan sekedar pengakuan. Ya. Jadi iman itu butuh pembuktian, bukan sekedar pengakuan. Iman itu harus disertai dengan kesaksian dan penyembahan. Bayangkan seandainya Yesus masa bodoh, tanda kutip ya masa bodoh. Yesus biarin aja, yang penting itu kan wanita itu sembuh. Dia diam-diam aja, dia jalan terus. Nggak ada kesaksian, nggak ada cerita ini, nggak ada kesaksian. Karena dikatakan di sini, dia memberitahukan segala sesuatu padanya. Dia mengaku dengan ketakutan, saya yang menyentuh, ya kan? Karena pada zaman itu kan tidak lazim, tidak boleh seorang wanita dewasa menyentuh entah itu jubah atau tubuh dari laki-laki dewasa yang bukan suami atau saudaranya atau anaknya. Dia juga lagi cemar. Apalagi cemar, dalam keadaan cemar. Jadi kita bisa lihat di sini, teman-teman Facebook ya. Yesus bukannya nggak tahu, dia tahulah siapa yang menyentuh. Tapi kenapa Yesus harus tanya, siapa ini yang menyentuh? Ya kan? Yesus membutuhkan pengakuan. Bukan cuma pengakuan. Yesus juga membutuhkan kesaksian kita tentang siapa dia. Betul. Yesus membutuhkan penyembahan kita yang benar kepada dia. Nah ini dibuktikan dari cerita ini. Jadi pada saat Yesus katakan, siapa ini yang menyentuh aku? Lalu wanita itu mengaku, itu kan di hadapan banyak orang. Berarti dia mengaku di hadapan banyak orang dengan kondisinya yang tidak ideal, bahwa dia sudah menyentuh. Dan
Saya yakin cukup banyak orang-orang yang ada di situ yang kenal wanita itu kan. Oh dia nih yang sakit pendarahan 12 tahun, yang sakit udah lama dan sebagainya. Kok dia keluar, kok dia menyentuh ujung jubah dari Tuhan Yesus yang nggak lazim harus dilakukan. Ya kan? Betul. Butuh keberanian untuk mengaku. Dan yang terlebih penting adalah apa? Wanita itu menceritakan segala sesuatu. Jadi dia ceritakan segala sesuatu kepada Yesus di hadapan orang banyak. Berarti dia apa? Bersaksi kan? Dia bersaksi. Mengatakan bahwa aduh saya sudah sakit begitu lama, harta saya sudah habis. Ya kurang lebih seperti itu ya. Saya juga jauh dari keluarga. Kalau zaman sekarang, saya nggak bisa ke gereja selama 12 tahun karena sakit saya. Saya udah pergi kemana aja nggak sembuh Tuhan. Lalu saya mendengarkan tentang Engkau Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, Engkau dapat sembuhkan saya. Nggak perlu Engkau berkata-kata sama saya Tuhan. Saya cukup pegang ujung jubahmu, saya sembuh. Itu kan berarti suatu kesaksian dan didengar begitu banyak orang. Jadi sekali lagi saya katakan teman-teman Facebook ya, bahwa iman ya bukan sekedar pengakuan. Tapi iman itu harus disertai dengan kesaksian. Kesaksian kita tentang siapa Yesus pada orang-orang sekitar kita dan juga penyembahan kita dalam arti kita berbakti kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, lalu kita lihat apa respon Yesus. Sesudah wanita ini berani mengakui, berani bersaksi di hadapan banyak orang. Ayat 34. Ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Iya, jadi emang benar ya. Karena tadi dia kan bersaksi kepada Tuhan Yesus. Saya mendengar tentang Engkau Tuhan, Engkau menyembuhkan banyak orang, pengajaranmu adalah benar, ya kan? Saya percaya. Saya imani itu, ya. Jadi Yesus katakan imanmu, ya jelas katakannya, imanmu telah apa? Menyelamatkan engkau. Imanmu menyelamatkan loh, bukan menyembuhkan. Iya kan? Iya betul. Iya kan? Imanmu itu tegas Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi kesembuhan itu bonus ternyata ya. Iya, sebenarnya. jadi intinya adalah apa? Keselamatan ya. Jadi di dalam keselamatan, ya, keselamatan di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan juga. Khususnya dari cerita ini. Ya kan? Dia percaya, beriman, imannya bertumbuh walaupun dalam keadaan tidak ideal. Ya kan? Dalam keadaan tidak ideal, tapi imannya bertumbuh. Itu juga pelajaran buat kita teman-teman Facebook. Kita bisa enggak seperti wanita ini, gitu. Dalam keadaan tidak ideal, dalam keterpurukan kita, tapi iman kita tetap bertumbuh. Nah, ini satu hal yang mungkin buat banyak orang mustahil untuk terjadi. Bagaimana keadaan seperti itu imannya bisa bertumbuh? Tapi ini yang terjadi. Dalam Alkitab tegas katakan bahwa wanita ini imannya bertumbuh melalui apa? Pendengaran akan firman Tuhan, pendengaran tentang Yesus. Dan bukan cuma itu, dia datang dengan imannya, dia disembuhkan, dia mengakui, dia bersaksi, dan dia apa? Menyembah Tuhan. Ini cerita sangat-sangat luar biasa, walaupun tokohnya tidak disebutkan namanya. Betul. Tapi seru banget ya ternyata kalau bisa kita lihat, aku ngebayangin tuh kayak kita lagi berdoa, tapi Tuhannya di depan kita. Kan kita kalau berdoa kan suka mengadu nasib, tapi Tuhannya langsung di depan kita. Apa keren banget ya pendeta. Iya, jadi teman-teman Facebook melalui tokoh pertama ini, ya wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ini, satu hal yang luar biasa yang kita pelajari seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana caranya di dalam keterpurukan kita, iman kita masih bertumbuh. Itu menjadi satu tantangan buat kita di zaman ini. Mungkin kehidupan kita saat ini tidak seterpuruk wanita itu, ya kan? Kita nggak sakit bertahun-tahun sampai belasan tahun, kita nggak habis uang sampai habis-habisan, ya karena sakit kita nggak dikucilkan oleh teman-teman keluarga kita. Mungkin kita punya persoalan dalam hidup, namanya manusia, kita punya persoalan, punya pencobaan dalam hidup. Bisa aja pencobaan yang tidak seberapa jika dibandingkan wanita ini yang sakit pendarahan ini selama 12 tahun, mungkin iman kita udah melempem. Iman kita udah layu. Tenggelam. Iya. Jadi cerita ini sangat menginspirasi kita sebagai umat Tuhan. Dalam keadaan apapun, untung atau buntung, istilahnya suka atau duka,
iman itu tetap apa? Bertumbuh. Dan itu sudah dibuktikan oleh wanita ini. Sehingga tidak salah jika Yesus katakan imanmu bukan menyembuhkan, imanmu menyelamatkan. Puji Tuhan ya pendeta ya. Semoga teman-teman di rumah yang mungkin saat ini lagi merasa desperate atau lagi merasa terpuruk dengan keadaan teman-teman saat ini bisa terobati lah dengan cerita yang menginspirasi kita semua ini ya. Oke. Tapi pendeta bukan cuma tokoh ini aja yang bisa kita lihat imannya, yang bisa kita ambil pelajarannya. Kita akan membahas tokoh yang kedua yang gak kalah impactful juga ya pendeta ya. Yang keren. Yang keren, gak kalah keren, gak kalah menginspirasi daripada wanita ini. Tapi kita akan tunggu sejenak setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Nah, kita sudah bahas tokoh pertama tadi mengenai wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Di tokoh kedua ini, wanita yang memiliki pengalaman hidup yang kurang lebih sama karena sama-sama dianggap sebelah mata ya pendeta, terutama di kalangan orang Yahudi. Karena perempuan ini bukan berasal dari kaum Yahudi. Iya, betul ya, betul. Jadi teman-teman Facebook untuk tokoh kedua ini, seorang wanita juga, tidak disebutkan juga namanya. Ya. Tapi seperti yang dikatakan, kalau yang ini latar belakangnya bukan wanita Yahudi. Ya, bukan wanita Yahudi. Nah, kisah ini ditulis oleh Injil Matius dan Injil Markus. Di Injil Matius dikatakan wanita ini adalah wanita Kanaan. Artinya adalah kalau istilah Kanaan itu kalau disebut di Perjanjian Baru artinya apa? Non-Yahudi, Gentiles istilahnya. Nah, kalau di Markus lebih spesifik lagi, nggak disebut wanita Kanaan tapi disebut nama daerahnya. Nah, kita bisa lihat, teman-teman Facebook juga boleh buka Alkitabnya, kita baca di Markus 7 ayat 24 sampai 26. Markus 7 ayat 24 sampai 26. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Iya, jadi kalau tokoh yang pertama, dia memohon kesembuhan dari Yesus atau percaya Yesus dapat menyembuhkan untuk dirinya sendiri. Tapi tokoh yang kedua ini, wanita ini, dia untuk menyembuhkan anaknya. Bukan buat diri dia, tapi buat menyembuhkan anaknya yang kerasukan roh jahat. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau di Injil Matius disebut wanita Kanaan. Kata Kanaan itu identik dengan orang-orang non-Yahudi. Nah, di dalam Markus lebih spesifik disebut wanita dari bangsa Siro-Fenisia. Nah, ini menarik teman-teman Facebook karena Fenisia itu, karena ada Siro-Fenisia. Fenisia itu adalah satu kota atau negara bagian dari kerajaan Syria pada saat itu. Maka itu gabungan dua kata. Siro itu menggambarkan Syria, Fenisia ya kotanya. Jadi Siro-Fenisia. Nah, dia kebangsaannya Siro-Fenisia, tapi dia tinggal di daerah Tirus. Nah, Tirus ini juga kita kenal kalau kita masih ingat cerita Nabi Elia dengan janda di Sarfat. Sarfat itu kan di daerah Tirus, begitu ya. Daerah-daerah penyembah berhala. Karena memang bukan daerah Israel. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa perempuan Siro-Fenisia ini ya seorang yang memang bukan orang Yahudi. Maka dari itu Matius menyebut dia apa? Wanita Kanaan. Nah, kita lihat di sekarang gambarannya ya dari kedua tokoh kita ini. Yang satu minta kesembuhan untuk diri dia, yang satu minta kesembuhan untuk anaknya. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut di ayat 27. Ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ya. Kalau kita baca ayat ini ya, ini ayat familiar ya, kisah ini kisah familiar. Kita akan berpikir ya, Yesus itu sarkastik banget ya. Kasar loh ngomongnya. Masa sih
orang lagi kesusahan, datang kepada dia dengan penuh iman, ya, susah payah dia datang ya kepada Tuhan Yesus. Lalu kok responnya begitu ya, disamakan dengan, minta maaf ya, disamakan dengan anjing, disamakan dengan binatang. Nah, kita harus lihat pada zaman itu. Pada zaman itu orang-orang non-Yahudi itu nggak bisa sama-sama dengan orang Yahudi di satu tempat, di satu meja, di satu rumah. Itu tabu, ya. Pada zaman itu tabu, ya. Dan bahkan kalau orang-orang non-Yahudi ini datang berkumpul di komunitas Yahudi di satu tempat, itu mereka bisa apa? Diusir keluar gitu. Dan ya pada zaman itu orang-orang Yahudi ini pride-nya sangat tinggi, sangat tinggi. Bahkan jangankan kepada orang-orang yang non-Yahudi. Sesama Yahudi seperti Samaria aja, dia menganggap Samaria itu kalau dikatakan itu tidak lebih tinggi daripada seekor keledai gitu, binatang dianggap, ya kan? Apalagi ini ya, benar-benar orang Kanaan disebut ya, non-Yahudi. Orang Siro Fenisia. Ya. Jadi memang nggak lazim. Dan memang pemikiran orang Yahudi itu seperti itu. Jadi kan Yesus kan lagi ngomong di hadapan begitu banyak orang, dikatakan kan, Yesus maunya diam-diam aja, tapi orang banyak datang, kumpul semua ya. Semua tahu bagaimana adat istiadat, tradisi yang diperlakukan untuk orang-orang non-Yahudi. Jadi pada saat Yesus ngomong begitu, murid-muridnya juga rasa, Yesus saya nih hebat nih, guru saya nih tegas nih. Iya, kan? Begitu juga orang-orang sekelilingnya, orang-orang Yahudi. Pada saat Yesus mengatakan hal itu. Nah, coba kita lanjutkan. Apa respon wanita ini yang tanda kutip ya, sudah dihina Yesus seperti itu. Tanda kutip ya, dihina Yesus seperti itu. Apa itu? Di ayat 28, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Iya, jadi ini luar biasa ya cerita ini. Kerendahan hatinya ya pendeta. Iya, jadi coba bayangkan seandainya Yesus ngomong begitu ke kita. Walaupun kita butuh Tuhan nih, kita butuh nih kesembuhan buat anak kita, buat kita butuh diberkati usaha pekerjaan kita. Terus pada saat datang terus Yesus ngomong gitu ke kita. Saya pikir sih kita kalau nggak kita timpuk aja udah bagus ya. Kita langsung tinggalkan paling. Aduh, nggak ada. Sumurtad ya. Iya, langsung kita tinggalkan. Nah, tapi yang menarik di sini, Day, begitu juga dengan teman-teman Facebook. Injil Markus menggunakan istilah anjing di situ. Kalau itu dengan kata kunarion. Itu bahasa aslinya. Bahasa apa itu pendeta? Itu bahasa Greka. Karena Alkitab Perjanjian Baru bahasa Greka. Kunarion. Nah, itu diterjemahkan dengan tepat oleh King James Version. Yaitu apa? Little dog. Papi ya mungkin ya. Masih lebih lembut lah ya pendeta daripada anjing ya. Jadi kalau kita kan bahasa Indonesia kan terjemakannya anjing. Ya nggak salah juga sih memang anjing kan gitu ya. Tapi kalau bahasa aslinya, bahasa Greka itu memakai istilah kunarion. Kunarion itu diterjemahkan lebih dekat daripada bahasa Indonesia oleh King James Version, yaitu apa? Little dog. Little dog. Ya. Jadi bisa bayangkan ya. Ya kan kalau kita mungkin anjing yang lebih besar mungkin lebih berwibawa ya daripada jenis yang lebih kecil ya. Jadi udah disebut nama binatang, disebut lagi yang paling kecilnya pula gitu ya, dengan sebutkan kunarion. Ya, jadi benar-benar tanda kutip ya, seperti ya dihina, direndahkan ya. Kenapa Tuhan Yesus ngomong kayak gitu? Itu dia. Jadi ini pertanyaan menarik ya. Kenapa kok Yesus ngomong begitu? Seorang Tuhan Yesus ya, yang pada saat itu semua orang mencari-cari dia, tapi dia justru admire ya, mengagung-agungkan Tuhan Yesus. Kok muncul kata-kata seperti ini ya? Kalau hidup zaman sekarang, seandainya nih, kalau hidup zaman sekarang, Yesus ngomong gitu udah ada handphone langsung viral tuh di TikTok. Betul. Ya kan? Seorang guru yang sangat dihormati, saya kok ngomong kasar kepada umatnya seperti ini ya? Boykot. Langsung seperti itu. Nah, tadi sudah saya jawab ya, keadaannya seperti itu ya. Kedua, kalau ada ditanya sebenarnya tujuan utamanya apa? Apa tujuan utamanya? Iya, tujuannya apa? Ya. Nah, kalau begitu kita lihat ya, di ayat selanjutnya ya, di ayat selanjutnya. Yang ke-29. Ya, betul. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Iya. Jadi kita lihat di situ ya bahwa apa yang dia inginkan dia dapatkan. Ya, apa yang dia inginkan dia dapatkan. Dan yang menarik adalah jawaban dari wanita ini untuk menjawab pertanyaan Day tadi. Jawabannya tuh menunjukkan apa ya?
menunjuk satu dibilang kerendahan hati, iya. Tetapi dari hal ini yang paling penting adalah menunjukkan apa? Menunjukkan iman. Ya, pendeta. Ya. Kalau kita lihat ya dari Markus tadi yang ayat 28 nih pendeta. Ya, Markus 7 ya. Markus 7 ya. Kenapa bisa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Ya. Pasti banyak orang di situ ya, pendeta. Iya, banyak orang seperti itu. Buat orang-orang Yahudi merasa senang ya bahwa apa yang kita jalani selama ini, tradisi kita selama ini dibenarkan, seolah-olah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus bilang, nggak layak makanan buat anak dikasih kemana? Ke anjing, ya, little dog, kunarion. Iya, kenapa bisa sekasar itu? Kenapa Tuhan Yesus harus berkata seperti itu? Jadi jawabannya terkonfirmasi di Injil Matius. Tadi kan saya awal sudah katakan bahwa kisah ini ada di Matius, ada di Markus. Tadi kita baca Markus 7. Nah sekarang lanjutannya untuk menjawab pertanyaan D ini, kita lihat di Matius pasal 15 ayat ke-28. Oke. Matius pasal 15 ayat ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Iya, jadi ini kata-kata Tuhan Yesus. Iman ya, lagi-lagi iman ya. Dari dua tokoh kita tadi ya. Iman. Waktu yang wanita sakit pendarahan, Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan kau. Nah di sini Yesus katakan, hai ibu, imanmu apa? Besar. Ya. Ya saya pikir memang nggak salah saat Yesus mengatakan iman wanita ini besar ya. Dia dari kalangan non-Yahudi. Dia bersusah payah datang ke tempat Tuhan Yesus walaupun dalam keadaan ramai. Dia menahan rasa malu dia karena dia tahu itu tidak layak seperti itu. Sama seperti wanita yang sakit pendarahan yang menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Dia tahu itu tidak lazim dilakukan pada zaman itu. Dia menahan rasa malu dia ya. Lalu pada saat dia memohon direspon dengan tidak baik ya, tanda kutip tidak baik dengan menyamakan dia dengan kunarion ya, little dog ya. Lalu kita bisa lihat respon ibu itu kan luar biasa. Dia tetap rendah hati, dia katakan ya, tapi kan little dog kunarion bisa terimalah remah-remah dari apa? Sisa-sisa makanan dari apa? Dari anak-anak. Dan Yesus katakan besar imanmu. Dan Yesus katakan besar imanmu itu di hadapan begitu banyak orang. Ya. Dan sekali lagi pada saat Yesus menyatakan itu, saya yakin banyak orang yang tadinya merasa makin tinggi proud-nya dengan tradisi dia, ya langsung jatuh sejatuh-jatuhnya ya, langsung drop. Nah, yang menarik di sini teman-teman Facebook, kata Yesus itu yang dikatakan hai ibu, ya diterjemahkan hai ibu di Matius. Nah, di bahasa aslinya Yesus memanggil itu dengan sebutan gunai. Gunai itu bukan cuma sekedar ibu. Gunai itu adalah panggilan buat wanita terhormat. Di kalangan orang Yahudi. Padahal dia bukan apa? Orang Yahudi. Dia orang Kanaan, dia orang Siro-Fenisia. Yesus panggil kata dengan bahasa aslinya, bahasa Greka. Hai ibu itu, ya tepat juga sih kalau bahasa Indonesia terjemahkan ibu. Ya. Kan kita biasa kalau ngomong ibu atau mem itu kan pada orang yang kita hormati ya. Nah, diambil kata gunai. Gunai itu artinya itu panggilan untuk wanita terhormat itu di kalangan orang Yahudi. Jadi confirm itu bahwa memang Yesus respect sama wanita Kanaan atau Siro-Fenisia yang apa? Anaknya ini kerasukan roh jahat ya. Karena apa? Karena imannya ya. Karena imannya. Iya. Kalau boleh dikutip pendeta ya. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, tapi Tuhan Yesus meninggikan dia, betul. Dirinya di tengah-tengah orang banyak setinggi-tingginya. Iya. Awalnya sepertinya direndahkan ya. Awalnya seperti direndahkan, lalu dinaikkan. Memang sih dalam kehidupan Tuhan Yesus kita lihat ya, khususnya dalam proses penyembuhan, mujizat kesembuhan ada unsur dramatis ya. Mungkin dramatis lah kita sebut ya. Jadi jauh lalu naik ya kan. Dalam waktu yang sesaat aja dinaikkan, atau ada yang naik tapi sesaat aja langsung diturunkan. Tapi dari kedua tokoh ini ya, kita bisa lihat teman-teman Facebook juga, baik wanita yang sakit pendarahan 12 tahun maupun juga wanita Kanaan lah kita sebut ya, yang anaknya kerasukan roh jahat, memang iman sangat menentukan. Sangat menentukan. Dari sini juga kita kan bisa lihat bahwa wanita ini juga sama kayak wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, mendengar kan? Dia kan mendengar tentang Yesus, mendengar. Jadi iman timbul dari apa? Dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Kalau bagi mereka berdua, pendengaran tentang siapa Yesus. Nah, bagi kita zaman ini pendengaran akan firman Tuhan, ya, akan firman Tuhan.
Itulah ya pendeta, kalau misalnya kita mau punya iman, bukan hanya kita dengarkan, tapi kita buktikan juga. Kita buktikan. Jadi iman itu bukan sekedar pengakuan, ya, seperti betul. tadi kisah itu ya, bukan cuma sekedar pengakuan, tapi iman itu juga adalah selain perbuatan adalah apa? Kesaksian, penyembahan kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Tuhan. Amin, puji Tuhan. Makasih banyak nih pendeta. Ya, sama-sama. Kita akan masuk kepada sesi kesimpulan, tapi kita tunggu sejenak setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Teman-teman, kita udah mendengar bagaimana cerita dari dua tokoh wanita yang ada di Alkitab, yang tanpa nama ini, yang mana dengan imannya itu menyelamatkan mereka dari sakit penyakitnya, juga sakit penyakit orang-orang terdekat mereka. Kita akan mendengarkan pelajaran atau kesimpulan yang akan dibawakan oleh Pendeta Hince. Baik, jadi teman-teman Facebook kita bisa lihat di sini ya. Dua wanita tanpa nama ini, mereka dengan imannya yang teguh menerobos penghalang yang ada pada saat itu. Ya, mereka memiliki pengharapan yang sangat besar akan kesembuhan ya dari Tuhan Yesus. Dan seperti inilah sebenarnya kerinduan Tuhan Yesus kepada kita semua pada zaman ini, di mana kita memiliki pengharapan yang besar. Dengan iman kita, kita menerobos segala penghalang agar kita dapat berbakti, agar kita dapat menuruti segala perintah dari Tuhan Yesus. Berkat-berkat keselamatan itu adalah bagi setiap orang. Siapa saja memperoleh itu, ya. Tidak ada satupun kecuali pilihannya sendiri yang mencegah orang itu tidak mengambil bagian dari janji Tuhan Yesus. Melalui cerita ini juga kita melihat teman-teman Facebook bahwa tidak ada kasta di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada kasta, ya. Jadi kita bisa lihat semua sama di mata Dia. Semua sama di mata Dia. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang non-Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Semuanya bertemu di dalam iman. Kepada siapa? Tuhan Yesus. Dan dari sini kita bisa lihat, teman-teman, bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan kita dari semua orang, ya, dari semua orang. Sebab dikatakan barang siapa yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Ya, dia akan diselamatkan. Jadi kita bisa lihat teman-teman Facebook, tidak ada kasta di dalam Tuhan Yesus. Semua sama, semua kita adalah apa? Umat Tuhan yang menantikan kedatangannya yang kedua kali. Amin, puji Tuhan Pendeta. Terima kasih untuk pembahasan yang sangat penting ya Pendeta. Dua tokoh sekaligus bisa menginspirasi kita sebagai anak muda untuk percaya kalau semua itu sama di mata Tuhan. Karena Tuhan juga cuma satu, nggak mungkin kita dibeda-bedakan ya. Oke, Pendeta boleh mendoakan teman-teman Facebook yang ada di rumah dan juga pelajaran yang sudah kita bahas pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan karunia iman kepada masing-masing kami. Biarlah Tuhan, iman yang sudah Engkau berikan ini dapat kami jaga. Dengan kami rajin berdoa, kami rajin belajar firman-Mu, sehingga hari lepas hari kami hidup semakin dekat dengan jalan Tuhan. Melalui kedua tokoh wanita ini Tuhan, kami diingatkan bahwa Engkau menilai kami semua sama di mata-Mu. Bahwa kami semua adalah anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu. Dan biarlah Tuhan kami mendapat bagian kehidupan kekal saat Engkau datang kedua kali. Ampuni Bapa segala dosa kami. Doa ini semua kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta untuk diskusinya hari ini. Terima kasih juga teman-teman Facebook ya. Yes, buat teman-teman Facebook di rumah juga kalau ada request untuk profil selanjutnya di episode selanjutnya akan kita bahas, boleh langsung komen aja di kolom komentar karena kita akan membahas profil-profil lebih banyak lagi ke depannya. Jangan lupa untuk selalu nyalakan notifikasi supaya teman-teman gak ketinggalan sama profil yang akan ada di episode selanjutnya. Oke, sampai bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.